Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Sama-sama kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan, kami sungguh merindukan Engkau. Kami sungguh menanti-nantikan Engkau, Tuhan. Kalau hari-hari ini kami boleh melewatinya bersama dengan Tuhan, sekalipun Tuhan mengizinkan ada proses, ada masalah dalam hidup kami, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu menguatkan kami, Tuhan yang selalu menopang kami, Engkau yang menguatkan lutut yang mulai goyah, Engkau yang menetapkan hati kami agar kami terus bersandar dan berharap hanya sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau buka hati kami lebih sungguh lagi untuk menyembah Engkau. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami Tuhan, begitupun jiwaku Tuhan. Sekali lagi dari awal sama-sama kita mau katakan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. lebih sungguh lagi kita menyatakan pujian ini dari awal, katakan, Rusa yang haus, rindu
Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan selamat mengikuti renungan pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang Kau jadikan bagi kami untuk kami dapat melaluinya dan kami dapat berkarya secara maksimal. Tuhan, sebelum kami melakukan segala sesuatu lebih lanjut, kami ingin diarahkan melalui firman-Mu, berbicara kepada kami Tuhan melalui firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Firman Tuhan kali ini akan diambil di dalam kitab Keluaran. Jadi kita sudah memasuki kitab Keluaran. Adakah Yesus, potret Yesus atau gambaran tentang Yesus di dalam kitab Keluaran? Ada banyak sekali, kita bisa lihat dalam Keluaran pasal 3. Keluaran pasal 3 ini adalah pertama kalinya Musa dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan satu tugas khusus, dan Musa melihat ada semak belukar yang terbakar. Dia menghampirinya karena dia sangat merasa aneh sekali. Semak belukar terbakar di padang gurun itu hal yang biasa. Tetapi yang luar biasanya adalah di semak tersebut ada api yang keluar tapi semaknya tidak terbakar. Dan itu yang membuat penasaran Musa, kok ada jenis api seperti ini? Saya melihat semaknya terbakar tapi semaknya itu nggak habis. Lantas kemudian dia ingin menghampirinya, ingin cari tahu, apa ini? Dan ternyata ada suara Tuhan di sana. Ini adalah berbicara mengenai gambaran bahwa kalau Tuhan memakai seseorang atau Tuhan memakai semak belukar, semaknya pun tidak akan hangus terbakar. Jadi ada istilah namanya burnout ya. Kalau burnout dalam ministry sebenarnya kalau kita kaji, kalau kita benar-benar melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, kita tidak akan pernah bisa burning out dalam ministry. Betapapun banyaknya, tinggal kita punya kebijaksanaan, hikmat dari Tuhan bagaimana kita mengaturnya. Seperti semak belukar yang terbakar tapi dia tidak pernah habis. Nah, bukan itu yang kita bahas, tapi kita lihat dalam Keluaran pasal 3 ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Ada istilah mengatakan, Shakespeare, ya seorang penulis atau puisi terkenal, dia berkata, apa artinya sebuah nama? Nama itu tidak terlalu penting ya, tetapi bagi Musa atau bagi orang Israel zaman dahulu, mereka akan bertanya, kamu diutus atas nama siapa? Kamu datang atas nama siapa? Bagaimana kamu tiba-tiba datang kepada kami dan memberitakan tentang pembebasan supaya kami dibebaskan dan supaya kami mengikut kamu? Siapa yang mengutus kamu? Dan mereka pengen tahu siapa. Dan Musa memperhatikan hal tersebut. Musa mempertanyakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau mereka nanya siapa yang mengutus kamu? Namanya. Dan terus kemudian ayat 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Nah, kalau kita membaca pernyataan Tuhan, ini aneh sekali. Dalam bahasa Indonesianya sulit untuk menjelaskan, aku adalah aku. Kalau dalam bahasa Inggris, I am that I am, ya. I'm he atau I am that I am, ya. Aku adalah aku. Dan di sini kita lihat bahwa aku adalah aku berbicara I am that I am. Artinya I am kalau dalam bahasa Inggris adalah present. Selamanya itu tetap ada di sana. Dan selamanya tetap menjadi I am. Artinya dengan kata lain, Allah itu tidak pernah berubah. Dia kekal sampai selama-lamanya. Dulu adalah dia I am, sekarang dia I am, dan future dia nggak akan jadi I will be atau I shall be, tapi dia tetap I am. Artinya Allah melintasi zaman dari zaman ke zaman. Dari zaman kitab Kejadian, He is still I am. Ya, artinya dia adalah tetap I am-nya. Aku adalah aku. Jadi selamanya Allah itu Allah yang tidak pernah berubah. Ini Allah sedang menceritakan tentang satu konsep bahwa aku tidak berkesudahan, aku tidak berawal, aku adalah aku dan aku tidak pernah berubah. Kita sulit mengerti, memahami hal tersebut. Dan dalam renungan pagi ini saya tidak membahas arti kata atau bahasa Ibrani, terlalu rumit dan terlalu lama, terlalu jelimet ya. Sedangkan saudara sudah ada jadwal aktivitas untuk saudara lalui pada hari ini.
Tapi secara singkat, Allah berkata, akulah aku. Aku adalah aku dan aku tidak pernah berubah. Itulah namaku. Dan Musa menyampaikan hal tersebut. Kalau saudara diminta oleh Tuhan untuk menyampaikan tersebut, saudara juga bingung. Kok namanya aneh sekali? Kok namanya bukan Agus, namanya bukan Budi, bukan mungkin Raharjo, mungkin sesuatu yang gampang diingat dan menceritakan satu sosok. Tetapi ini namanya aneh sekali. Aku adalah aku. Siapa dia? Dan itu menjadi pertanyaan bagi bangsa Israel yang pada zaman Musa, dan terus mungkin secara generasi terus generasi mereka mempertanyakan, who is our creator ini? Siapa sang pencipta ini? Siapa sang penebus ini? Siapa yang membebaskan aku atau nenek moyang kami keluar dari Mesir? Dan kita tahu bahwa I am that I am adalah Yesus sendiri. Tidak pernah ada nabi dimulai dari perjanjian lama terus sampai Yohanes Pembaptis. Adakah nabi yang berani mengklaim bahwa dirinya I am? Gak ada satu juga. Kecuali Tuhan Yesus. Ada 7 perkataan I am yang saudara bisa ingat. Yesus berkata, akulah pintu bagi segala domba. Aku adalah I am. Terus kemudian Tuhan Yesus berkata, aku adalah gembala yang baik. I am the good shepherd. Ya. Kita pernah membahas cerita tentang I am ini. Terus kemudian yang ketiga, akulah air hidup. Barang siapa datang padaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Kemudian Tuhan Yesus berkata, aku adalah roti kehidupan. Barang siapa datang padaku, dia tidak akan pernah lapar lagi. Dan terus kemudian Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terus kemudian Tuhan Yesus berkata lagi, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup meskipun dia sudah mati. Dia akan memiliki kehidupan yang kekal. Dan yang terakhir Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Ada 7 perkataan I am. Dan dialah yang disebut namanya aku adalah aku atau I'm that I am. Dia adalah pribadi yang menjumpai Musa pada waktu peristiwa semak belukar yang terbakar itu. Jadi Yesus ada di sana. Dan pribadi Yesus yang mengutus Musa untuk turun ke Mesir membebaskan umatnya. Dan firman Allah ini atau sang firman yang datang kepada Musa secara terus-menerus continuously di Gunung Sinai. Dan dialah yang memberikan hukum Taurat. Dia yang memberikan hukum-hukum Allah untuk bangsa Israel taati. Dan sangat aneh sekali kalau saudara lihat pada waktu Yesus di muka bumi, dia berhadapan dengan ahli-ahli Taurat yang dengan kata lain mungkin dalam pikiran Tuhan Yesus, ini hukum Taurat aku yang ngasih. Hukum Taurat itu aku yang perintahkan, sayalah pembuat hukum itu. Dan ahli hukum Taurat mereka tidak mengenalinya. Pada waktu Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat sibuk memblame atau menyalahkan Tuhan Yesus. Kok kamu menyembuhkan orang pada hari Sabat? Bukankah hari Sabat itu tidak boleh orang bekerja sama sekali? Yesus berkata, anak manusia atau dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya jelas, karena dia adalah sang pembuat hukum Taurat. Dia yang menetapkan hari Sabat dan dia yang tahu makna sesungguhnya dari hari Sabat tersebut. Jadi di sini apa yang kita pelajari pada hari ini? Bahwa Yesus adalah pribadi yang berkata I am that I am. Dia tidak pernah berkesudahan. Dahulu dia ada, sekarang dia ada, dan sampai selama-lamanya dia ada. Kalau pada waktu Yesus turun di muka bumi, dia melakukan banyak mujizat, pertolongan, mengasihi manusia dengan kasih yang luar biasa sekali, maka kasihnya
tidak pernah berubah. Dahulu dia melakukan hal tersebut, hari ini dia juga sanggup dan dia juga dapat melakukan hal yang sama. Dia mengasihi saudara, dia melindungi saudara, dia mau melakukan mujizat bagi saudara-saudara sekalian setiap kebutuhan saudara, karena dia adalah Allah yang tidak pernah berkesudahan. Yesus tidak pernah berkesudahan, dia ada dahulu, kuasanya tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apa yang menjadi pergumulan saudara pada pagi hari ini? Ada Yesus yang tidak pernah berubah, karena dia adalah I am that I am. Aku adalah aku, selamanya aku adalah dia, selamanya aku tidak pernah berubah. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Engkau adalah pribadi yang luar biasa di dalam hidup kami, yang menyertai kami sepanjang hidup kami Tuhan. Bahkan sepanjang zaman Tuhan. Dari awal zaman Tuhan sampai kepada kekalan Tuhan. Engkau tetap hadir dan Engkau tetap ada. Dan selamanya Engkau tidak pernah absen Tuhan. Tuhan, terima kasih buat janji-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kebutuhan umat-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong dan Tuhan yang menopang. Berkati kegiatan kami sepanjang hari ini Tuhan. Jadikan hari ini menjadi hari yang bersukacita di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa kembali.